Selamat datang di podcast kawubisa.id. Halo semuanya, kali ini gue gak sendirian dan gue bakal ditemani sama seseorang yang sangat luar biasa banget dan berpendidikan itu sangat luas. Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Elisa dan di samping gue ada Nadine. Hai Nadine. Halo Elisa. Apa kabar? Baik. Lo gimana? Puji Tuhan, baik. Oh iya Din, sekarang kesibukan lu apa nih? Gue sekarang lagi ngejalanin S2 di Singapura. Wow, kalau boleh tahu nih, nama kampus lu apa sih? Gue itu S2-nya di JCU Singapura. Abis itu gue lagi ngambil International Business sama Marketing. Nah, tapi untuk S2-nya gue ngambil General MBA. Wow, keren. Iya nih, lu kan di Singapura nih S2 ya? Gue mau nanya dong, gimana sih jadi anak rantau? Apalagi kayak jauh banget tuh dari orang tua. Menurut gue sih kalau misalnya jadi anak rantau, kalau misalnya ke luar negeri, pertama luar negeri kan Singapura ya. Iya. Di Singapura kan cuman Ya nggak luar negeri banget sih gitu ya. kan. Ya. Jadi itu gue menurut gue nggak terlalu beda, nggak terlalu homesick juga. Apalagi gue kan setiap 2 hari sekali gitu kan nelfon nyokap, habis itu kayak sama adik-adik juga ngobrol-ngobrol lewat video call atau apa gitu kan. Jadi menurut gue nggak terlalu susah juga untuk bisa kayak gitu. Oke. Tapi kayak lu kangen gak sih kalau misalnya kayak lagi di sana nih kayak apalagi kan sekarang kayak lagi Covid ya. Kan itu kita kayak masuk keluarnya tuh agak susah kan, apalagi Indo Singapura tuh. Itu kan belum lagi kita karantina tuh, betul gak sih? Benar. Itu lu kangen gak sih kalau lu pengen kayak pulang ke Indonesia dari Singapura terus dan lu menjalani kayak karantina dulu? Iyalah, kalau misalnya udah agak berapa lama gitu, misalnya udah berapa bulan, kayak 8 bulan, 9 bulanan gitu kan, gue pasti lama-lama kayak aduh kangen juga nih pengen pulang, tapi gara-gara Covid kemarin kan sempet nggak bisa gitu kan, jadi mesti nunggu dulu, habis itu kayak nunggu lagi, apalagi gue kangen sama makanannya ya kan. Makanan Di apa ini? Indo, Makanan Indo kan? Iya, di sana tuh gak ada ketoprak coy, gue kan selalu beli ketoprak, di sana kan gak ada ketoprak, jadi susah. Jadi lu harus ke Indo dulu ya? Iya, baru beli ketoprak kayak di sini. Din, perbedaannya suasana di sana dengan suasana di sini tuh kayak gimana sih menurut lo? Menurut gue sih Singapura sama Indonesia nggak terlalu beda ya, apalagi kan di sana itu kan luar negerinya kan Asia juga kan, jadi kebanyakan tuh orang-orang Asia yang kalau misalnya orang kayak orang kulit putih atau yang bule-bule gitu, itu yang nggak terlalu banyak, jadi culture-nya juga nggak terlalu beda kan, jadi mungkin yang beda ya cuman bahasanya aja, di sana bahasa Inggris kayak gitu aja sih. Nih, lo kan anak bisnis ya, lo tahu kan kalau gue anak Telkom. Ya pasti kita berbeda lah ya Din ya, kesibukannya kayak misalnya ya lu tahu sendiri kan gue misalnya kayak anak Telkom ya gitulah ya intinya kan. Nah terus kalau misalnya anak bisnis itu kayak ngapain sih? Kalau di universitas gue sih kemarin kalau misalnya jurusan bisnis ya, itu ya kebanyakan pelajarannya atau ngebahasnya ya proses-proses bisnis kayak gimana, habis itu cara mengelola bisnisnya kayak gimana, habis itu ya semuanya dalam segi finansial atau marketing atau ya yang lain-lainnya yang legal gitu-gitu juga diajarin kayak gitu. Ih gila lo keren banget ya bisa sampai S2. Gue aja sampai udah semester sekarang nih kayak gue udah ngap-ngapan ngerti gak sih kayak banyak soal tugas lo. Oh iya banyak banget. Pengen sih jadi maba, masih kayak ketawa ke TV main cabut gitu-gitu kan. Tapi nggak cabut juga nih, itu nggak baik sih. Oh, gue cuma bercanda doang ya. Cabut ya guys. Jangan cabut ya guys. Jangan ngikutin Elisa. Oh iya nih, kalau boleh tahu nih, susah gak sih kuliah dalam jurusan bisnis? Menurut gue sih nggak, tergantung berat assessmentnya yang dikasih, tugas-tugas yang dikasih. Soalnya kan mereka kan punya tipe tugas yang beda-beda. Ada yang cuman paper biasa atau kayak disuruh bikin esai biasa atau ringkasan materi atau ada project-project juga yang besar kayak gitu, mau project internal atau eksternal juga ada. Oh iya nih Din, gue kepo banget nih cara belajar lu sampai kayak lu bisa menjenjang di S2 nih, gimana sih? Coba deh, siapa tahu lu bisa kayak ngasih tips and trick atau motivasi buat teman-teman kita yang sedang lagi nonton podcast ini. Tips and trick cara belajar lo biar dapat gelar S2 gitu loh. Okay. Kalau gue sih jadi ya gini, semester pertama, kedua, ketiga itu nyampe ketiga gitu ya. Wow. Itu tuh gue
ya emang gue kan masih jatuhnya main-main emang lah sih, ya. iya main-main apalagi ya Apalagi ketemu kayak orang-orang baru ya betul. kan. Terus banyak tempat-tempat yang mesti gue jelajahin, jalan-jalan, habis itu kayak ya gitulah ya. Jadi gue agak-agak males gitu kan. Jadi tuh biasanya gue sistem SKS yang sistem kebut semalam iya. sama di Iya, tapi ya ada tapinya nih ya. Tapi menjelang tahun kedua gitu ya kan. Udah semester 4, 5, 6 itu ya gue mulai belajar yang lebih keras lagi. Soalnya gue nyadar kalau misalnya nilai gue kan pas-pasan ya awal-awalnya. Tapi gue pas di tengah-tengah itu gue nyadar kalau naik lah ya. Iya, gue nyadar kalau misalnya gue tuh bisa do more gitu loh. Gue bisa lebih tinggi lagi nilainya kan. Habis itu gue bisa ya melakukan yang lebih lah di pembelajaran gue yang sekarang ini kan. Nah jadi ya gue mulai kalau misalnya abis selesai kelas atau lecture gitu ya gue langsung review materi, atau kalau misalnya ada tugas gue langsung kerjain kayak gitu loh. Berarti udah nggak SKS lagi dia? Enggak dong, udah beda. Sekarang udah berbeda ya. Dan jatuhnya ntar lebih enak soalnya ntar kan kalian udah selesai ya. Maksudnya kayak masih ada waktu banyak tuh luang tapi kalian udah nyelesain semuanya. Jadi itu jauh lebih enak jatuhnya daripada nunggu nyampe hari sebelumnya baru kerjain tuh baru kayak gitu. Oh ya nih Din, karena kita lagi membahas tentang S2 nih ya, gue mau nanya dong, kan misalkan ada orang nih, kan kayak udahlah gue pengen dapat gelar S1 aja, ntar sisanya gue kerja, kalau enggak gue kayak nikah dulu baru gue lanjut S2 biar bisa kayak bareng sama suami gue gitu kan. Kalau lu ada nggak sih kayak berpikiran seperti itu Din? Awalnya sih gue belum ada pemikiran untuk kayak gue mau S2, itu nggak langsung ya. Awalnya tuh gue pengen S1 dulu, baru nanti Kerja cari-cari kerja dulu ya. Cari-cari kerja dulu, atau kayak ya maksudnya waktu luang dulu untuk kayak cari tahu lagi gue tuh maunya apa nanti ke depannya kan. Dan itu bagus menurut gue harus kayak nyaranin orang-orang untuk lakuin itu juga, itu nggak apa-apa. Nah tapi habis itu disugestin sama orang tua kayak udah langsung lanjut aja gitu ya. Kamu S2 aja dulu waktu masih sempat ya kan. Nah jadi ya udah coba tuh, soalnya gue udah research dulu kayak ini tuh kayak gimana, ntar kalau S2 tuh positifnya apa aja, habis itu kayak yang bisa ngebantu gue tuh apa aja, dan itu juga banyak ya kan. Jadi kalau misalnya lo S2 itu kredibilitasnya kan jadi lebih tinggi, jadi orang-orang juga makin percaya gitu kalau misalnya lo pengen masuk ke pekerjaan yang ya maksudnya yang bagus lah kayak gitu kan. Nah itu orang-orang bakal lebih percaya lagi kan. Jadi ya udah gue ngambil aja numpung di sekolah gue ini kalau misalnya S2 mereka ngasih internship juga, habis itu mereka kasih kita kayak field trip gitu lah, field trip bisnis gitu ke kantor yang di luar dari ini kita dari diri kita, atau kayak misalnya kayak sistem kerja orang lain, atau kayak kantor bokap gitu lah ya. Dari kantor ini di Singapura kayak Singapura gitu. Kayak kerja sama gitu. Iya, kayak kerja sama universitas gue ini. Jadi menurut gue itu bagus kan. Jadi gue bisa beneran ngelihat cara kerjanya di negara ini tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi pengetahuan gue jadi lebih luas lagi gitu. Wow, keren. Kayak gitu. Iya nih, gue kepo nih sama sistem belajarnya nih Din. Jujur kan kalau gue nih sekarang masih daring ya, masih via Zoom. Kayak ya paling ke kampus gue kayak cuman bayaran, udah itu dong bayaran ketemu teman pulang nih. Nah kalau sistem lu kayak gimana Din? Apakah kayak udah mulai offline, online, apa gimana gitu? Jadi sekarang ya, sekarang ini di Singapura itu mereka udah campur. Jadi kalau misalnya lecture yang besarnya itu mereka online, tapi kalau misalnya kelas-kelas kecilnya itu yang individual itu pakai langsung physical gitu loh. Jadi udah mulai campur. Soalnya mereka ngiranya kalau misalnya lecture aja itu kan cuman pembahasan materi doang ya. Tapi kalau misalnya di kelas-kelas yang lebih kecil itu kan diajarin cara mengimplementasikannya kayak gimana. Habis itu lebih ke ngebahas project atau kayak tugas-tugas yang besar kan. Jadi mesti lebih ngerti lagi, makanya dibuat physical kayak gitu. Oke Din, nih kan lu bagus banget nih, menurut gue gila, lu keren banget ya sampai bisa S2 kayak gini kan. Keren guys. Ya, gue masih semester 5 ya, masih ya buat lu kayak masih kecil lah ya semester 5 ini. Enggak lah itu. Tapi buat diri gue sendiri kayak ayo bisa sidang gitu kan. Nah, gue pengen nih kayak lu kasih tahu nih ke penonton, ke teman-teman kita lah ya, intinya kayak motivasi nih
supaya bisa dapat gelar S2 nih, nggak harus S1 lah gitu. Lu kasih motivasi ya ke teman-teman yang sedang lagi nonton biar bisa sama kayak lo nih. Oke. Menurut gue sih ngambil S2 itu tuh kan pilihan sendiri ya. Jadi kalian harus beneran pikir matang-matang lagi untuk kayak sebelum ngambil keputusan itu kan. Tapi kalaupun nanti kalian pengen ngambil S2, menurut gue itu bakal ngebantu kalian banget. Maksudnya kalau misalnya nanti kalian pengen lamar kerja atau kalian pengen mulai startup atau apa gitu, soalnya nanti pengetahuan kalian lebih luas lagi dan juga kalian bakal diterjunin di dunia kerja nanti. Soalnya kebanyakan S2 itu mereka ada partnership yang kayak tadi gue bilang kan, partnership sama perusahaan-perusahaan di luar. Jadi kampusnya kayak bekerja sama lah ya. Jadi menurut gue bagus lah kalau misalnya kalian pengen ngambil S2 dan itu nggak sesusah yang kalian kira. Misalnya kalian kiranya kayak S2 kan itu kayak tinggi banget. Nah itu menurut gue kalau misalnya kalian terapin cara belajar yang konsisten, abis itu rajin untuk belajarnya atau inin materinya, abis itu kalian termotivasi untuk ngerjain tugas-tugas dan proyek-proyek yang ada, ya menurut gue kalian bakal bisa lah lulus di S2 kayak gitu. Didin, kan nih S2 ya sekarang. Lu ada niatan lagi nggak sih kayak pengen jadi dokter lah atau apa? Biar lebih kan semakin gelar kita semakin tinggi, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Apa lu pengen gitu? Apa kayak masih kayak ntar dulu lah, maksudnya kayak udah nih, misalnya kayak lu udah dapat gelar S2 nih kayak udah ntar dulu lah, gue pengen fokus kerja atau gimana? Apa kayak lu kayak gue langsung kejar S3 gini-gini gitu? Untuk sekarang sih gue belum tahu. Cuman kayaknya menurut gue S2 aja deh. Baru nanti gue coba kerja dulu, ntar udah lama dapet pengalaman. Soalnya kan pengetahuan sama pengalaman itu kan nggak dari kuliah atau pembelajaran doang kan ya. Jadi kalian bisa dapet dari banyak sourcesnya. Jadi nggak harus dari universitas doang. Jadi kalian bisa cari kerja dulu atau cari program-program yang ada di luar dari institusi educational kayak gitu loh. Jadi bisa dari luar juga. Jadi menurut gue take your time aja, abis itu jangan terlalu ngebut kayak gitu. Jadi kayak gak usah SKS lah ya. Jadi kayak biasa aja jalanin. Iya, jadi kalau misalnya kalian belum tahu apa yang kalian mau atau kalian belum yakin kalian pengen ngapain ke depannya, menurut gue ya take your time aja. Misalnya kayak setahun 2 tahun terserah, 3 tahun 4 tahun terserah kalian. Ya yang penting kalian bisa nemuin jati diri kalian tuh mau di mana. Baru di situ kalian putusin kalian mau apa kayak gitu. Ih, Radin keren. Oke, gue pengen nanya nih satu lagi sebelum kita menutup acara podcast ini nih. Gimana sih cara membagi waktu lo? Kan misalnya kan lo kalau di Indo pasti kayak tau lah ya, kayak misalnya kalau mau Zoom nih, kayak lo diingetin sama temen lo misalnya kayak Din masuk Zoom gini-gini. Tapi kan kalau di luar sana kan itu gimana sih cara membagi waktu pengen nge-Zoom, apa kalau disuruh di kampus sama kayak teman-teman lo ngajak nongkrong, itu gimana sih Din cara lo membagi waktu itu? Oke. Kalau gue sih cara ngebalance waktu belajar sama waktu main gitu. Ya itu gampang yang kayak tadi gue bilang. Jadi setiap abis kelas langsung kayak review lagi gitu-gitu. Soalnya nanti yang ada jadi nanti kalian habis belajar, baru nanti kalian pas di rumah belajar lagi kan. Jadi itu kalian nge-review otak kalian, ngolah latihan otak kalian untuk ngertiin lagi pembelajaran itu. Jadi ntar bakal stuck ke depannya lagi nyampe kayak berapa tahun. Soalnya kalian aktif untuk langsung review materi kayak gitu kan. Jadi nanti pas udah selesai itu waktunya cuma 2 jam 3 jam udah selesai, nanti selesai tinggal main sama teman, habis itu kayak jalan-jalan, itu udah gampang kayak gitu. Aduh gue jadi iri deh. Ya jadi buat teman-teman, kata Nadine sih ingat yang pertama itu kita nggak boleh SKS, dan yang kedua kita kayak nggak boleh kayak pikirannya kayak pengen cepet-cepet dapat gelar, dan kita kayak ya udahlah jalanin aja ya Din ya. Kayak ini Nadine sekarang gimana, jomblo apa ta? Siapa tahu bisa dikontak kan ke Nadine. Ini relate nggak sih ke podcastnya nggak kan? itu nggak penting ya guys, itu informasi bakal di disclose sama itu nggak boleh ya guys. Kayak jadi makasih banyak ya Din, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton.
Dan terima kasih banyak buat Nadine yang sudah kayak mau ditanya jawab lah ya. Makasih ya bisa udah nanyain. Jangan kapok-kapok nih untuk main ke podcast kamubisa.id. Dadah.